Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara, ketinggian air Sungai Deli di Medan, Sumatera Utara masih meluap. Sejumlah warga masih berada di lokasi pengungsian. Hingga Sabtu malam, ketinggian air Sungai Deli masih di atas normal. Ratusan rumah warga di bantaran sungai pun masih terendam banjir. Banjir di kota Medan terjadi akibat curah hujan tinggi dan luapan air Sungai Deli. Beginilah suasana salah satu posko sementara pengungsi warga Kelurahan Kampung Aur, Kecamatan Medan Maimun, yang rumahnya terendam banjir akibat luapan Sungai Deli, Kota Medan. Warga masih bertahan di dalam pengungsian, sejumlah posko bantuan pun disiapkan untuk menerima bantuan dari sejumlah warga. Sebelumnya, saudara, ketinggian banjir di Medan yang lebih dari 1 meter menghambat evakuasi warga yang menjadi korban. Di kawasan Medan Maimun, tim SAR harus mengevakuasi seorang lansia melalui atap rumah. Evakuasi dilakukan dengan peralatan sederhana. Hingga saat ini, saudara, kawasan Medan Maimun masih terendam banjir setinggi rata-rata 1 meter. Sementara itu, banjir yang sudah surut di perumahan De Flamboyan, Tanjung Selamat, menyisakan lumpur dan sampah yang terbawa banjir. Sejumlah kendaraan warga bahkan terbawa arus banjir hingga tersangkut saat banjir surut. Sudah Sabtu malam, ketinggian air di Sungai Deli di Medan, Sumatera Utara masih di atas normal. Bagaimana kondisi banjir pagi ini? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Dedi Zulkifli Tarigan dari sana. Dedi, selamat pagi. Kalau dari pantauan Anda sendiri, apakah banjir sudah surut? Kalau kami lihat di belakang Anda sudah tinggal lumpur, Dedi. Ya, terima kasih Stefani. Selamat pagi, saudara. Sekarang kondisi di pemukiman Sungai Deli sudah berangsur mulai surut. Walaupun sebelumnya pada Sabtu malam kemarin sempat terjadi hujan dan air belum turun. Namun berdasarkan informasi dari warga, air mulai turun itu sejak pukul 1 dini hari dan terus makin turun. Nah, pada saat air sudah mulai turun, warga saat ini sudah mulai membersihkan karena banjir menyisakan sampah dan lumpur. Stefani. Jadi ini berarti Anda lokasinya berada di mana dan apakah situasi yang sama juga terjadi di sejumlah wilayah yang kemarin masih terdampak banjir? Artinya sudah surut semua? Ya, Stefani. Saat ini saya berada di Kelurahan Aur, Lingkungan 4. Nah, biasanya atau kemarin di tempat saya berdiri ini posisinya air tertinggang. Dan ada juga di daerah lain di Kelurahan Semati, itu juga terdampak banjir, ada ratusan rumah juga, dan sudah mulai surut pagi ini. Stefani. Dari pantauan Anda sendiri, apakah masih ada potensi untuk turun hujan? Bagaimana prediksinya di sana? Ya, dari informasi BPBD memang sudah disampaikan kepada warga di pinggiran Sungai Deli dan beberapa sungai yang ada di Kota Medan. Bagi warga yang ada di bantaran sungai, walaupun air sudah surut, tetap harus waspada karena berdasarkan informasi BMKG dalam 1-2 hari ini intensitas hujan masih tetap tinggi, Stefani. Jadi warga saat ini masih ada yang di pengungsian atau semuanya sudah kembali ke rumah untuk membersihkan rumahnya? Ya, sebagian warga masih ada di pengungsian dan sebagian juga masih ada yang bertahan di rumah mereka. Namun memang untuk yang bertahan di rumah tetap harus waspada. Dan yang di pengungsian juga untuk mohon bersabar karena memang cuaca juga masih agak sedikit mendung. Walaupun ingin melihat rumahnya atau membersihkannya tetap harus waspada, Stefani. Jadi bagaimana kondisi di pengungsian sendiri jika masih adanya warga yang harus mengungsi ke sana? Kalau Anda lihat kebutuhan-kebutuhan yang mendesak apakah sudah terpenuhi semua? Ya, tadi saya sempat bicara dengan beberapa warga di posko. Untuk kebutuhan pokok mereka memang sudah terpenuhi. Namun untuk konsumsi cepat, seperti pagi hari ini misalnya sarapan, itu mereka tetap butuh makanan siap saji. Karena kan beberapa warga yang di
sepanjang Sungai Deli ini juga hampir rata-rata terdampak. Di samping itu juga mereka sudah mulai terkena sakit gatal-gatal dan juga gejala masuk angin, Stephanie. Tapi dapur umum dan posko kesehatan ada di sana juga tersedia kan, Dedi? Ya, untuk posko dan dapur umum ketika hari pertama itu atau hari Jumat, semua sudah diaktifkan mulai dari rumah ibadah, kantor lurah, termasuk tenda-tenda dari BPBD sudah didirikan, termasuk dapur umum, Stephanie. Jadi kebutuhan untuk kesehatan juga untuk makanan dari para pengungsi ini berarti sudah terpenuhi dengan baik atau masih ada yang kurang? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin gejala medis yang mungkin sebelumnya belum dirasakan seperti gatal-gatal itu juga sudah mulai bisa dimasukkan ke masing-masing posko. Kemudian juga makanan instan dan kalau memang memungkinkan beberapa pakaian yang memang milik warga rata-rata terendam banjir, Stephanie. Berarti itu belum tersedia? Sudah ada, tapi mungkin belum seluruhnya, Stephanie. Oke, baik. Terima kasih. Laporan langsung Anda, Dedi Tarigan, melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara.